Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Az-Zura, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Izinkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami menyampaikan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang insya Allah tidak asing bagi kita semua, yaitu ayat yang berkenaan dengan puasa. Al-Baqarah ayat 183. Adapun bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini diawali dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu berjumlah 89 ayat. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, akan selalu kita dapati kelanjutan dari setelah seruan itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama berisi perintah, kemungkinan kedua berisi larangan, dan kemungkinan ketiga berisi perintah dan larangan sekaligus. Tentu hal ini memberikan kita pelajaran bahwa yang mampu menjalankan perintah Allah, yang mampu meninggalkan larangan Allah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang sedang kita baca ini, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu berisi perintah, yaitu perintah untuk berpuasa. Berarti yang mampu menjalankan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Berapa hari kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Di ayat 184 Al-Baqarah, Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, bahwa yang diwajibkan berpuasa adalah sejumlah hari yang telah ditetapkan. Sejumlah hari yang dimaksudkan adalah sejumlah hari yang terdapat pada ayat berikutnya, ayat 185 Al-Baqarah, Syahrul Ramadan, yaitu sejumlah hari di dalam bulan Ramadan. Sehingga nantinya kalau Ramadannya 30 hari, maka 30 hari kita wajib berpuasa. Kalau Ramadannya nantinya 29 hari, 29 hari kita wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian ma'asyiral muslimin, siapakah yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Allah mengatakan, faman syahida minkum syahra falyasum. Sesiapa yang dalam keadaan mukim, bukan sebagai musafir, kemudian dalam keadaan sehat walafiat secara fisik, tidak dalam keadaan sakit, tidak juga dalam kondisi lemah karena faktor usia, falyasum, ketika kemudian masuk bulan Ramadan, maka wajiblah mereka berpuasa. Dan kita sebagai mukimun, sebagai orang-orang yang tinggal di sekitar masjid ini, tidak sebagai musafir, dalam keadaan kita sehat walafiat, maka kewajiban berpuasa
ada di pundak kita semua. Bagaimanakah teknis pelaksanaan puasa? Allah mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar summa atimmus syiyam ilal lail. Teknisnya adalah kita mulai benar-benar meninggalkan makan dan minum ketika terbit fajar sodik. Terbitnya fajar sodik adalah tanda masuknya sholat subuh yang diawali dengan azan subuh berkumandang. Jadi ketika sudah terdengar azan subuh, itulah waktu untuk memulai berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, serta menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Sampai kapan? Sampai masuk waktu malam yang ditandai dengan azan maghrib berkumandang. Itulah teknis pelaksanaan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, azannya Allah wa iyyakum ajmain, adalah bulan Ramadan, bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu artinya langgengnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, berlimpahnya kebaikan, dan berkesinambungannya kebaikan. Itu arti dari berkah. Bahwa sesiapa yang menginginkan hidupnya berlimpah kebaikan, bertambah kebaikan, langgeng kebaikan, dan berkesinambungan kebaikan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, maka hendaknya dia benar-benar memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, memaksimalkan hari-hari Ramadan dengan program ibadah dan program ketaatan. Bulan Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidati syayatin, setan-setan dibelenggu, yaitu setan-setan dari kalangan jin. Adapun setan-setan dari kalangan manusia tetap berkeliaran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Hanya di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar yang terdapat di 10 hari terakhir Ramadan. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka sesiapa yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, itulah orang-orang yang Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Semoga kita semua diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Sebab tujuan dari serangkaian pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah. Insya Allah kami sebagai penanggung jawab di Masjid Azura ini telah bermusyawarah, telah mengarahkan marbot dan juga santri-santri kita di sini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah kaum muslimin, warga sekitar masjid dalam pelaksanaan ibadah di masjid ini. Sehingga kemudian kita berta'awun tolong-menolong dalam pelaksanaan ibadah, sehingga kita bersama-sama meraih kesuksesan di bulan Ramadan ini. Bahwa di masjid ini kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, dan kemudian ini adalah Ramadan kali kedua di masjid ini dilaksanakan, dan insya Allah di masjid ini sebagaimana disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Tirmizi, sebagai penanggung jawab santri-santri di masjid ini, karena kita ada sekolah di masjid ini namanya Sekolah Dai Azura yang disingkat dengan Sadar. Di sini dibuka bagi siapa saja kaum muslimin yang mungkin memiliki anak, kerabat, saudara yang pengen belajar Islam, di tempat ini difasilitasi. Insya Allah semuanya biayanya gratis. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap kita semua saling tolong menolong untuk bisa memakmurkan masjid Allah ini, rumah Allah ini di tempat ini. Jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari pelayanan pengurus, harap disampaikan kepada kami dan jangan sungkan untuk itu. Berikanlah kami masukan
berikanlah kami kritik dan saran dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi kaum muslimin. Kami juga menyampaikan kepada santri-santri kami supaya di dalam mengimami sholat tarawih jangan panjang-panjang, pendek-pendek saja. Yang penting sholatnya jangan terburu-buru, tapi bacaannya jangan dipanjangkan, dipendekkan saja. Tetapi kita bisa sholat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang. Bahwa yang utama adalah bagaimana bacaan-bacaan sholat itu bisa kita resapi, bisa kita ikuti, sehingga di dalam pelaksanaan sholat hadir bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah kita. Di masjid kita ini insya Allah nanti pada tarawih ada pembacaan Al-Quran 1 juz setiap malam yang akan nantinya dilakukan oleh santri-santri kami di sini, yang kemudian mungkin akan menggunakan mic sehingga suaranya akan keluar terdengar. Jika nanti itu mengganggu, harap disampaikan kepada kami, sebab ini adalah bagian dari program yang akan dijalankan di tempat kami ini. Tapi kalau tidak ada yang merasa terganggu, maka akan dilanjutkan dengan menggunakan pembesar suara. Kemudian juga ada disiapkan sajian iftar dan juga takjil di masjid kita ini, sehingga Bapak Ibu sekalian yang ingin melaksanakan sholat maghrib sekaligus ingin iftar di tempat kami ini, insya Allah disiapkan sajian iftar, sajian takjil. Bagi yang setelah tarawih pengen ngaji-ngaji, disiapkan konsumsi, yaitu ada air panas, kopi, dan seterusnya. Ala kulli hal, kita berusaha bersama-sama memakmurkan rumah Allah dengan program ibadah dan ketaatan. Dan nanti di 10 hari terakhir Ramadan, kita juga ada program iktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama iktikaf di masjid kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.